Selamat siang. KTM menginjil? KTM menginjil. Oke, gini. Berarti di sini belum. Ini salah satu perbedaan KTM Melbourne dan KTM Indonesia. Kalau di Indonesia kan, kalau dibilang KTM menginjil, semua jawabnya berbagi sukacita. Kalau kita bilang berbagi sukacita, KTM menginjil. KTM menginjil, berbagi sukacita. Pertanyaan saya, belum ya itu. Apakah sudah berbagi sukacita? Sudah ya, habis makan siang. Do you understand? Can follow me? You can follow me? Okay. So, kasihan ya, katanya kalau ngomong cepat-cepat. Saya ini ternyata tahu nggak? Tipikalnya ngomong cepat. Siapa yang tadi saat makan siang sudah berbagi sukacita dengan orang yang tidak begitu ia kenal? Kan di sini kan kita mungkin nggak kenal semua, betul nggak? Betul nggak tante? Tante Oli kan nggak kenal semua ya, kenal saya tapi ya tante. Nah, tante nggak kenal semua juga. Adakah yang datang menyapa tante Oli yang belum begitu mengenal? Nah, berarti kita belum sungguh-sungguh berbagi sukacita. Ya, nah sesi ini sesinya challenging banget ya. Kenapa? Udah dikasih makan enak banyak lagi. Saya bilang, oh banyak banget ya. Terus udaranya agak-agak ya udah mulai panas, udah kenyang, duduk tenang, ngedengerin. Bisa-bisa nanti jadi tidurasi. Ya, bisa. Oke, ini touchscreen, giniin aja. Biasanya nanti baru. Nah, nggak apa-apa mereka yang urusin. Sesi kita ini tentang judulnya itu Refine by the Journey. Artinya di sini mau diambil temanya itu dipanggil untuk bersinar. Dipanggil untuk bersinar. You are calling to shine, katanya itu. Itu matahari itu kan bright kan, bersinar kan. Nah tadi saya katakan bisa mungkin ya kalau saya mau ganti sedikit, kita semua dipanggil untuk bersukacita. Kan tadi KTM menginjil dipanggil untuk bersukacita. Ya sebelum saya lanjut mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Kasihan juga katanya mungkin ada yang nggak tahu. Oh suster di depan itu siapa sih, ngomong aja gitu nyerocos ya. Nama saya yang panjang ya, Suster Maria Theophila Putri Karmel. Biasa dipanggil Suster Theo atau Suster Theophila boleh ya. Biasa mereka suka panggil saya Suster Theo. Saya asalnya dari Jakarta dan sekarang stay-nya di komunitas di Cikanyere, Lembah Karmel. Jadi kalau yang mau pulang Indonesia di Jakarta boleh datang ke Cikanyere. Saya satu tempat tinggal lah sama Romo Joseph ya di Cikanyere, Lembah Karmel. Saya tugasnya di sekretariat KTM Pusat. Jadi kalau kalian yang suka menghubungi Ibu Inge KTM sekretariat Pusat di Lembah Karmel, nah itulah kantornya saya ya. Jadi kalau ke sana mampir gampang carinya, cari Suster Theo gampang gimana? Di sekretariat pusat Lembah Karmel tuh ada, saya ada di situ ya. Kecuali lagi pergi kayak sekarang nggak ada di situ. Nah, bagaimana caranya kita untuk bersinar? Ya, dipanggil untuk bersinar. Banyak cara ya yang dipanggil untuk bersinar. Saya mau beri contoh gini. Lihat itu? Belum ya, belum nyampe ya. Nah, bagaimana untuk bersinar? Saya mau tanya dulu. Kira-kira kan siang-siang ya ngantuk ya, sesi saya sampai 1 jaman kan. Saya mau jalan-jalan tanya-tanya yang belum saya kenal. Aduh namanya dong gitu ya. Saya tunjuk aja deh. Yang tengah, yang baju putih ya. Sekarang bagaimana untuk dapat bersinar menurut kamu? Kamu bisa Indonesia kan? Can you speak Indonesia? Oh you cannot speak English. You can answer in English. How? What do you think? How do you think how to be shine? You follow Jesus. Follow Jesus.
Terus sebelahnya yang kacamata. Can you speak Indonesia? No, you bisa. Oke, bagaimana cara untuk bersinah? Untuk bersinar. Ya, caranya bagaimana? Bersyukur. Bersyukur, follow Jesus. Bapak Eko. Gimana caranya untuk bersinar? Jadi saksi Yesus. Menjadi saksi Kristus. Nanti itu ada semua bagiannya ya. Ayo yang kenal Bapak Anton. Bagaimana? Love another. Lihat. Saya mau lihat kalian. Ini apa? Lihatnya apa itu? Lantai, kata Om Irwan. Lantai. Betul, itu lantai. Lantai itu ini ya lah, kerja kok biasanya dia nggak bisa. Nah, lantai itu kan kadang-kadang lantai. Kalau di sini kan beda ya, karpet segala. Ini sekarang saya umpamakan lantai ya, keramik. Kotor kan? Untuk dia kembali bercahaya, bersih, perlu diapain? Disikat. Betul, perlu dibersihkan, disikat. Itu lantai. Ya, terus kita lihat kaca. Ya kan? Jendela kaca. Lama-lama kaca itu buram, betul ya? Buram, kotor ya. Perlu dibersihkan. Kalau kaca sama lantai itu bisa ngomong, kalau bulan bisa ngomong. Kan ada lagunya zaman dulu ya. Nah, kalau lantai sama kaca bisa ngomong, apa yang akan dia katakan waktu dia disikat? Sakit, teriak, kurang ajar ya, ini bahasa Jakarta nih. Kurang ajar ya lu ya, kira-kira dong sikatin gua gitu ya. Ya, nah ini kurang ajar amat, sakit nih, emang nggak tahu ini sakit. Kalau itu kaca, kecepatan ya saya ngomong, enggak lah ya. Protes. Kalau itu kaca sama lantai bisa bicara, dia protes. Waktu saat disikat, saat dibersihkan, dia akan berkata, pelan-pelan dong, sakit nih, ya kan? Emangnya nggak rasa kalau dibersihkan itu sakit? Ya, coba deh lu rasain gitu kan suka orang ngomong emangnya enak aja, lu nggak pernah sih rasain sakit tuh. Nah, dia kalau bisa ngomong begitu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana dengan kita manusia supaya bersinar, supaya sukacitanya full, nggak half. Senyum nih, senyumnya nih, terpaksakan senyum, tapi senyumnya itu benar-benar. Kan pernah lihat kan orang senyum dengan rileks ya, dengan tak ada beban kan? Tidak ada senyum yang dipendam setengah-setengah, tetapi benar-benar merasa joy-nya itu full. Bersinar, memancarkan cahaya. Ya follow Jesus ya. Bisa. Tetapi bagaimana caranya? Inilah saatnya kita pemurnian, purification. Purified. Mungkin tanpa sadar ya, pada saat Tuhan ya ingin membentuk kita nih, agar kita menjadi lebih baik ya, menjadi feel better day by day, kita kan digosok nih kayak kaca, kayak lantai. Tetapi yang menggosok itu bukan sikat. Sikatnya itu bisa saja sesama kita, sesama yang di rumah, sesama di komunitas, mungkin sesama yang kita jumpai. Ini dalam konteks saya mau menjelaskan ini di dalam komunitas. Karena ini kan retret KTM ya. Bagaimana digesek. Ternyata dia kurang ini, Tuhan bilang dia dimurnikan, digesek, mau atau tidak. Is our choice. Ya. Ketika kita mengalami purified, is it our choice? We want to do it or not, we want to accept it or not, is our choice. Kalau nggak mau ya sudah, ngapain saya di KTM? Bikin KTM itu bikin saya bete, ya, moody ya, moodnya nggak balance. Ngapain saya keluar? Nah udah, tidak mau dimurnikan. Nah, jalan kekudusan itu
adalah proses. Kalau zaman sekarang orang klik ya di cellphone kan pencet satu bisa menghubungi telepon ya face to face dengan orang mungkin yang di bagian Europe, bagian Eropa. Kan hanya klik satu. Tetapi kita nggak bisa klik satu kita ada di heaven. Bisa nggak kita klik number one, I want to go to heaven. Just klik number one, no. To be holy is a process. Semua orang akan melalui proses. Nah banyak sekali saya ketemu ya anak-anak zaman sekarang yang kata apa generasi Gen Z ya, generasi strawberry lah, generasi sandwich lah, apalah istilah Gen Z. Dia bilang sama saya waktu itu ya konseling, anak 19 tahun, suster salah nggak kami ini, dia bilang itu, kami itu tidak mau diproses, kami mau result, kami mau hasil, karena kan sekarang coba segala sesuatu ada ChatGPT, ya AI, mau tanya apa sih yang nggak dijawab sama AI, mau tanya apa sih yang nggak ada Mr. Google jawab, termasuk saya juga pakai Mr. Google misalnya gitu ya, semua. Nah akhir karena instan, semua orang mencapai kekudusan ingin instan, pencet satu kalau saya meninggal saya masuk surga. Ya, kerap kali dia bilang apa, suster kami nggak mau mengalami proses. Ternyata hidup rohani nggak bisa, ya nggak bisa kalau nggak melalui proses. Itulah perjalanan hidup rohani, harus ada proses. Nah kerap kali kita kayak gitu pada saat ada pemurnian yang terjadi, kita bilang ciao, bye bye. Ya, I don't want to join that group anymore. Why? It's not good for me. Ya kan? It's hurt me. Atau something like that. Kenapa? Padahal pada saat itulah kalau kita mau stay, Tuhan ingin membentuk kita menjadi apa? Menjadi pribadi yang utuh. Pribadi yang lebih baik. Tetapi kita menolak. Itu harus ada kerjasama kita. Karena apa? Tuhan kan gak pernah ambil free will kita. Ya, He needs our cooperation untuk melalui the process. Nah, langkah pemurnian yang ada di dalam KTM. Nah, ini saya singgung di dalam KTM ya, karena ini konteksnya retret KTM. Kita mau ambil langkah pemurnian di dalam KTM itu apa? Melalui apa? Nah, ini dia melalui adalah moto kita sendiri. Ya, Vivit Dominus Inquis. Saya harus tutup harusnya. Ayo, siapa? Sebutkan salah satu. Monik. Come on. Ayo dong, Monik. Mami papi nggak boleh tolong. Robin, mana Robin? Gimana Robin? Kok mereka nggak tahu motonya? Waduh, lagi uji. Siapa? Dodo. No. Apa motonya? Come on. Eric. Oke. Salah pencet tuh salah. Nah, ini dia. Vivit Dominus Inquis Conspectuto. Artinya apa itu? God lives in whose ya dan seterusnya. Artinya apa? Vivit itu hidup. Itu bahasa Latin. Ya. Dominus itu Tuhan. Ya, udah. Nah, ini moto kita, Vivit, moto kita Carmel Eliana. Siapa yang tahu anggota Carmel Eliana itu siapa aja? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu? Pernah dengar Carmel Eliana? Tadi Andi menyebut loh Carmel Eliana. Nggak ada yang tahu Carmel Eliana? Pernah dengar istilah Carmel Eliana? Belum. Siapa yang pernah dengar? Oke. Apa anggotanya? Ya, kamu bilang Carmel Eliana itu apa? Oh, it's the Brothers of Carmelites of Saint Elijah. And then? Mendirikan oleh Romo And then? Yohanes. Who else? Frater and Romo, including Romo Joseph.
Romo Yohanes Indrakusuma itu bapak pendiri kita, ya. Kita ini kan tadi ya dibilang kami ini kakak sulung, ya. Jadi berbangga dikit lah jadi kakak sulung. Putri Karmel itu yang pertama kali didirikan oleh Romo Yohanes, artinya kakak sulung, ya. Nah, yang kedua adik tengah adalah Karmelite Santi Elie, CSE, para Romo dan Frater CSE. Yang siblingnya nih ya, sibling yang bungsunya adalah KTM, Holy Trinity Community, KTM, ya. Jadi 3 komunitas ini, Putri Karmel, CSE, ya. Coba didengar baik-baik itu ya. KTM disebut Karmel Eliana. Kenapa? Karena kita mewarisi spirituality yang sama, ya. Karmel spirituality dan charismatic spirituality. Ya, nah 2 ini blended di kehidupan kita. Makanya kita dibilang Karmel Eliana. Kalau kalian dengar ada yang menyebut Karmel Eliana, berarti 3 komunitas ini. Kita ini sibling ya, walaupun nggak ada hubungan darah, tapi karena dari bapak pendiri yang sama. Jelas ya? Nah inilah moto kita bersama itu sama-sama. Istilahnya Putri Karmel CSE itu motonya sama ya. Nanti saya nggak keburu. Oke, nah sekarang bagaimana caranya hidup di hadirat Allah? Nah, kenapa apa hubungannya ya sama kerbau ya, sama Yesus, sama anak kecil ya? Nah, di situ dikatakan, pikuklah kuk yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Ini artinya apa? Bagaimana sih caranya saya itu hidup di hadirat Allah? Ya, living in God's presence is not easy. Apalagi di zaman sekarang ini ya. Nah ini caranya salah satu. Ya banyak cara. Ini salahnya. Artinya apa? Berjalan bersama Yesus. Saya juga nggak tahu. Saya bukan anak desa. Jadi nggak ngerti juga ya kerbau ya. Jadi itu yang mereka yang di desa mengerti. Kalau kerbau itu berjalan itu dipasang kuk itu bersama ya. Nggak ada satu membajak. Itu kata yang mereka yang yang biasa di sawah ya. Kuknya itu dipasang itu kerbau 2 dia berjalan bersama agar bisa membajak sawah. Nah itu artinya apa? Yesus mengatakan sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Artinya apa? Pada saat kita berjalan bersama Yesus bersama, apapun masalahnya akan menjadi lebih mudah. Karena apa? I'm not alone. I walk with Jesus. He always help me. Nah, itu iman kita ya, berjalan bersama Dia ya. Nah ini. Nah sekarang, Vivit Dominus hidup di hadirat Allah. Di dalam zaman sekarang ini bagaimana caranya? Nggak connect di sini ya. Ternyata nggak connect di sini ya. Nah di tengah krisis ekonomi, bagaimana caranya? Bisakah saya hidup di hadirat Allah kalau rekening saya udah minim? Ya, harus bayar kredit rumah, harus bayar kredit mobil, ya. Terus yang masih kuliah exam gagal, ya, harus ngulang lagi, macam-macam. Uang untuk makan pun udah minim, minta kirim dari orang tua kok. Mereka juga bilang, kamu kok boros? Enggak, bulan ini nggak bisa dikirim, kamu hemat-hemat segitu saja. Waduh, hanya bisa makan Indomie mungkin ya. Nah, di tengah krisis, bagaimana caranya saya hidup di hadirat Allah? Itulah yang saya katakan apa? Pada saat kita berjalan bersama Yesus seperti kuk tadi, akan merasa enak dan ringan kalau kita percaya padanya. Nah, coba ada lagi penderitaan. Misalnya ya, sakit penyakit, perceraian. Bagaimana saya bisa hidup di hadirat Allah? Terus ikut sel, ketemu orang, aduh ajubile deh kalau bisa itu orang saya mau hindari ya. Ya, saya mau avoid tuh orang. Tapi ketemu di sel menjengkelkan. Bagaimana saya merasakan hidup di hadirat Allah? Kira-kira
bisa bantu saya jawab kalau saya sebut namanya? Ya, Ibu Linda, bagaimana kira-kira menurut Ibu? Udah masalah segitu, kata orang Indonesia itu kalau udah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana saat itu saya bisa hidup di hadirat Allah? Tetap percaya Tuhan peduli. Betul. Ya, saya tanya lagi. Tadi saya ada kenalan ya. Ada nggak Riu? Masih ada Riu? Ada? Riu? Nggak ada, sudah pulang. Tadi ada loh kenalan loh, Gabriela, Riu. Ada 2 anak muda ya, udah nggak ada ya, menghilang. Wajahnya nggak ada sih. Saya nggak ingat, coba ya. Nggak ada yang namanya Riu? Oh ada tuh, di belakang kali ya. Nah, bagaimana? Saya tanya lagi, ya. Soil Lengfang, bagaimana kira-kira menurut kamu? Semua itu saya alami, tapi saya harus hidup di hadirat Allah. Susah apa tidak? Apakah mudah untuk dilakukan? Yeah, you can say it in English. Thank you so much. Betul, tidak mudah ya. Kenapa dia bergerak sendiri? Nah, tidak mudah. Ya, saya mengatakan apa? Kayak kita akan mudah mengatakannya, oh ya, pasrah, ya, berdoa saja. Terus pasrah sama Tuhan, percaya Dia punya rencana yang indah buat hidupmu. Coba lu belum ngalami sih, gitu ya. Nah itu. Tetapi pada saat saya mengalami secara pribadi, ya waktu saya harus masuk biara nih ya, baru tuh awal masuk biara ya, saya masuk biara 2003 ya. Nah tiba-tiba 2004 papa saya stroke, koma. Terus bagaimana saya bisa hidup di hadirat Tuhan? Ya, pikiran saya ada di rumah, tubuh saya ada di biara. Nah, saya baru mengalami betapa susahnya pada saat saya harus dilema seperti itu. Ya. Pada saat telepon di biara ya, saat makan siang itu kami formasi kita nggak pegang telepon kan, ada telepon rame-rame, berdering, orang panggil nama saya, Suster Theo, ada telepon dari adanya, jantung saya berdetak sekian detik. Karena saya tahu kalau nggak ada masalah yang urgent, adik saya nggak akan pernah telepon, karena masuk telepon ke biara itu susahnya 1 channel. Dan itu bagaimana saya mengalami dilema. Saya berdoa kepada Tuhan, saya datang kepada Tuhan berdoa. Saya bilang, Tuhan, Kau kan pembuat mujizat. Saya baca ya orang kirim ya dari Surabaya kirim waktu itu di biara Indo kami di Malang. Ada yang recovery sembuh dari cancer ya, stroke, sakit paru-paru, semua bisa berjalan. Terus saya bilang, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah meninggalkan semuanya loh buat Engkau. Coba sembuhkan papa saya, bangkitkan dia agar dia bisa berjalan. Apa yang terjadi? Tidak dijawab. Ya kan? Tidak ada miracle, tidak. Sampai papa saya meninggal ya, saya berdoa. Sampai akhirnya saya datang, saya marah ya sama Tuhan. Saya berdoa, apa kurangnya saya? Saya bilang, orang lain berdoa kenapa kau dengarkan? Saya berdoa loh, saya sudah meninggalkan kehidupan saya, pekerjaan saya, semua untuk ikut Engkau. Tapi kenapa kau tidak jawab? Mungkin sama, kita pernah mengalami saat-saat seperti itu. Tetapi apa? Itu yang saya katakan. Iman saya bertumbuh melalui itu. Akhirnya apa? Ada pembimbing saya bilang, coba pasrah. Saya tanya kepada pembimbing saya mau pasrah. How to surrender? Tell me how to surrender. Saya bilang, bagaimana caranya pasrah? Kasih tahu saya mau.
Ya, dia jawab apa? Saya juga tidak tahu bagaimana caranya. Tapi datanglah kepada Yesus. Ceritakan apa yang kamu alami. Saya omong, Yesus, kau tidak adil. Orang lain berdoa, kau dengarkan. Kenapa saya kau tidak dengarkan? Ayo saya duduk di kapel diam. Disitulah akhirnya Tuhan seperti mengatakan, Tuhan punya rencana indah, tapi saya nggak lihat. Tetapi melalui peristiwa itulah, papa saya koma 3 tahun, dia dibaptis. Itu yang saya katakan pemulihan rohani. Papa saya tidak bangkit. Koma itu berarti dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, semua dari selang. Ya, makanannya selama 3 tahun. Itulah yang saya amini sebagai api penyucian dia di dunia. Dan juga pemurnian buat saya. Ya, iman saya tidak bertumbuh. Ya, sebelum itu iman saya itu iman ecek-ecek ya. Saya sempat ikut KTM sebelum saya menjadi suster setahun. Tapi iman saya masih iman yang kecil, sangat-sangat kecil. Ya, melalui peristiwa itulah Tuhan ingin memurnikan saya sehingga iman saya bisa bertumbuh, bisa mengerti. Awal pada saat kejadian itu saya tidak terima, saya tidak mengerti. Mengapa? Saya tanya sama pembimbing, kenapa saya? Kami satu angkatan 7 orang. Saya tanya sama dia, kenapa saya yang dimurnikan Tuhan? Dibilang itu pemurnian buat saya. Saya tanya, kenapa saya? Apa yang dijawab oleh pembimbing saya? Tuhan tahu kamu kuat. Terus saya jawab apa? Saya tidak kuat, makanya saya datang ke suster. Saya bilang, saya udah gak kuat ini. Saya bilang gitu. Terus dia lihat saya, dia bilang, Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu kepada seseorang melebihi kekuatan orang itu. Dan dia betul, pembimbing saya betul. Tetapi pada saat saya di posisi seperti itu, nggak bisa, kita yang mengalami. Nah, kenapa akhirnya saya mengerti Tuhan memurnikan saya di komunitas seperti itu? Ternyata berguna untuk menolong orang lain. Saya mungkin pada saat ngomong melalui konseling, saya bisa meyakinkan orang dan orang bisa melakukan hal yang sama karena saya terlebih dahulu mengalami itu. Kan ada yang tanya, kok suster tak seperti yakin sekali meyakinkan orang? Karena saya alami itu. Bagaimana pada titik saya tidak ada katakan ya no way out ya, akhir tidak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa pasrah. Tuhan, katanya kau memberikan pencobaan tidak melebihi kekuatan saya. Ya, ini bagian pemurnian saya. Akhirnya setelah melalui proses itu saya baru sadar, ternyata kendala saya untuk berjalan bersama Tuhan itu adalah keluarga. Saya itu orang yang keras. Ya, saya tidak mudah menangis dan saya selalu pakai logik. Kalau nggak masuk akal, saya itu Thomas. Kalau saya nggak melihat, saya nggak percaya. Ya, nah itu saya. Ya, jadi Tuhan memurnikannya saya. Kenapa? Karena yang bisa membuat saya sedih dan menitikan air mata adalah masalah keluarga. Sebesar apapun challenging yang saya alami, nggak akan pernah membuat saya menangis. Tetapi kalau sudah soal orang tua, wah itu gampang sekali ya, kayaknya air mata. Padahal dibilang deket-deket juga enggak ya sama orang tua, tapi air mata itu mengalir. Nah ternyata itulah Tuhan yang tidak mau. Tuhan tahu saya harus dimurnikan di situ agar saya bisa menjadi cahaya, menolong orang lain, bersinar, membawa kasih, membawa sukacita itu. Nah, kita juga di anggota KTM, ya. Nah, ini ya. Bagaimana kita mau nggak menerima tantangan itu? Mungkin kita nggak sadar, banyak sekali yang terjadi kan di komunitas pemurnian yang dikerjakan Tuhan. Kita nggak sadar, berani nggak kita melihat itu? Dengan rendah hati menerima itu di dalam arti ya kemiskinan Injil. Kebebasan total dari keterikatannya. Mungkin selama ini kita ya, mungkin ada di antara kita yang sangat mengagung-agungkan harta duniawi. Money is everything. Ya, money number one. Position, status. Akhir Tuhan bilang, no. Itu adalah obstacle to follow me. Harus dibersihkan. Akhirnya apa? Tiba-tibalah rekening ya. Kok rekeningku menipis ya? Nah, ternyata apa? Tuhan mungkin ingin mengajar kita agar tidak terikat pada money itu, pada uang itu. Agar kita tidak mencari rasa aman di uang.
di jabatan, di posisi. Mungkin kita merasa, wah, kalau saya punya uang banyak, if I have a lot of money, I feel, I have the power. Ya, kalau saya punya status luar biasa, saya direspek orang. Nah, Tuhan ingin kita mengambil itu. Karena apa? Itu menjadi obstacle bagi kita untuk mengalami transformasi persatuan kasih dengan Tuhan. Boleh punya harta ya, bukannya nggak boleh ya. Nah, krisis menurut Santo Yohanes Salib, krisis adalah pemurnian. Ya, banyak kadang-kadang tiba-tiba sakit nih, sehat tiba-tiba sakit. Nah, saya ingat ya ada satu keluarga ya, kata M yang saya kenal ya. Saya sudah pernah ditanya, nanti kalau saya kasih sesi saya akan pakai ya, mungkin suatu saat di Amerika ya. Luar biasa mereka, sangat-sangat luar biasa saya katakan ya. Pelayanannya segala luar biasa ya, dan sukses juga. Tetapi tiba-tiba ya, masih muda ya, waktu itu dia kena stroke itu 50-an 2 ya. Tiba-tiba tengah malam dari kamar mandi jatuh, blok. Oh, makan malam bersama istri ya, anak segala ya. Udah cicat happy, tiba-tiba jatuh ke kamar mandi, koma, unconscious ya, dilarikan ke rumah sakit, kena stroke 2 bulan di rumah sakit. Apa yang terjadi? Ternyata dia kena, dokter hanya bilang, panggil istrinya, siap-siap ya, dia bilang. Kalau dokter di sana kan ngomong apa adanya. Dia bilang kalau dia bisa bangkit itu bisa hidup, miracle. Siap-siap, kamu harus prepare. Dia bilang gitu. Ya udah ya, semua anggota komunitas berdoa bersama, ngadakan Zoom, rosari bersama untuk kesembuhan dia. Betul, miracle happen. Sembuh. Ya istilahnya buka mata. Tetapi apa yang terjadi? Lost memory. Ternyata kena stroke-nya bagian yang memorinya enggak ingat dirinya sendiri, dia nggak tahu siapa namanya. Ya, dia lihat dia nggak tahu. Ya, nah recovery-nya perlahan-lahan. Tetapi disitulah saya melihat iman istrinya sungguh-sungguh berkembang. Bayangkan single fighter ya, dia bilang dia punya 2 baby besar dan baby kecil ya. Mereka ada anak 1. Antar sekolah anak, yang 1 harus bawa ke terapi, nggak bekerja berapa lama itu ya. Nah, tinggal sendiri di luar negeri, nggak ada keluarga, susah. Kalau di Indonesia kan ada keluarga ini, keluarga itu ya, yang bantu ya, ada pembantu. Di sana tidak. Hanya mereka dengan teman-teman anggota sel. Dan itu yang luar biasa ya. Sekarang dia sungguh luar biasa ya, pemurnian yang dikerjakan. Itulah pemurnian yang Tuhan lakukan. Tetapi satu hal, si sakit ini, yang memorinya loss ini, pada saat rosari dia udah bisa duduk, bisa ikut ya. Tahu nggak? Dia ingat doa Bapa kami. Dia ingat doa Salam Maria, Rosario, Credo. Aku percaya dia ingat. Semua kaget. Nama istri dia nggak ingat, nama anak tidak ingat. Tetapi sekali dia waktu diajak doa Bapa kami, dia menyebutkan ya Our Father who art in heaven. Semua kaget. Itu mau melihat bagaimana kedalaman hidup rohani orang itu. Di saat dia lost memory tapi dia tidak lupa doa. Nah ini Tuhan mengerjakan sesuatu pemurnian yang tidak kita pernah tahu. Ya, ekspektasi kita kan nggak seperti itu, tapi itu terjadi. Nah, bagaimana itu cara kita tetap berjalan di hadapan Tuhan ya, berjalan terus di hadapan Tuhan. Karena kita percaya ketabahan di dalam penderitaan di hadirat Tuhan itulah altar persembahan kita kepada Tuhan. Kita bawa semua, ya itu. Nah, kalau kita terus bertahan di situ, itulah akhirnya melahirkan ketekunan tahan uji. Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Ya, mungkin kita berharap kita tidak akan mengalami hal-hal yang mungkin yang saya sebutkan, yang saya sharingkan. Ya, kalau kita mengalami saat-saat itu jangan pernah lupa berjalan bersama Tuhan, terus bisa hidup di hadapannya Ia, mengikut sertakan Dia di dalam setiap persoalan hidup kita. Zaman sekarang lebih susah lagi untuk hidup di hadapan Tuhan. Kenapa? Teknologi, ya digital sekarang ya.
Luar biasa dikatakannya, orang kebanyakan hidup di hadirat siapa tuh? Handphone. Ya kan? Siapa di sini yang kalau ke gereja handphonenya betul-betul off? Ada? Ada. Terima kasih. Ya, kalau tidur off. Ada nggak? Ada. Puji Tuhan masih ada. Ya. Tetapi kerap kali enggak kan? Apa sih yang ditakutkan? Di off? Itu butuh kedisiplinan, ya. Saya ingat ya, ini saya nggak mau cerita saya jadi suster ya. Sebelum saya masuk biara, saya juga punya handphone. Tapi zaman dulu handphonenya saya itu Nokia. Zaman dulu ya di Indonesia ya. Saya berprinsip gini, pada saat saya tidur, istirahat siang, atau saya misalnya sakit nggak ke kantor, HP saya harus off, mati. Jadi padahal besoknya dicari, bos saya, kemana dicari seharian nggak bisa. Loh, saya sakit, kok nggak bisa kenapa handphonenya dimatikan? Itu udah prinsip saya tidur HP off. Itu kita harus berani, ya. Kalau kita berani mengambil sikap seperti itu, akan lebih mudah. Nah, sekarang mau menjadikan sosial media itu altar sebagai atau berhala, tahu kan? Fear of missing out, ya, FOMO. Kalau di Indonesia itu terkenal ya, FOMO. Solo Dios basta, itu artinya hanya Tuhan saja cukup ya. God alone is sufficient ya. Itu artinya solo Dios basta. FOMO, fear of missing out. Kan orang sekarang ikut itu ya, IG, apalagi tuh yang banyak-banyak ya, posting ya. Lihat dulu, wih, ngelihat teman saya nih, wih gila ya kerennya, dia postingnya, wah dia ada di mana nih, wah dia ada di Eropa nih, waduh keren banget ya. Kita muncul iri hati kan, wih kapan ya gue kesana ya gitu loh. Ngeliat, waduh happy banget ya ngeliatnya. Padahal pernah gak sih orang posting lagi duka cita, misalnya saya lagi sad gitu, ada juga ya, ada yang posting begitu ya. Nah, tapi kerap kali kita yang melihat ini ya, posting ini ya, apa yang terjadi? Stres. Kenapa zaman sekarang orang banyak stres? Depresi. Merasa seperti itu, saya ketinggalan zaman kalau saya nggak ikut. Wah, teman, apalagi misalnya saingannya nih, wah dia beli mobil baru, waduh Tesla yang baru keluar, aduh saya harus Uber nih, harus beli juga, nggak mau kalah saingan. Saya mau order juga ya Tesla yang terbaru ini ya. Kenapa? Akhirnya nggak dapat apa yang diinginkan, depresi, ya, atau korupsi. Nah, ini kenapa? Karena posting. Kalau udah ketinggalan posting, ada yang bilang, aduh udah lama nih saya nggak posting, ya. Nah, kita bertanya ya, bagaimana kita juga menggunakan sosial media? Ya, sosial media itu akan menjadi baik, depend on the person who use it. Kita tahu santo baru ya belum lama, siapa? Carlo Acutis. Ya, he use social media to evangelize. Kita pakai itu. Mau bikin TikTok di Indonesia kan keren tuh TikTok. Coba TikTok nih, saya lagi rekoleksi nih TikTok. Salah satu evangelisasi. Ya, saya lagi adorasi nih. TikTokin, masukin. Itu bentuk evangelisasi. Jangan saya lagi makan nih, enak nih di restoran nih. Berani nggak kalian? Ini tindakan konkret yang kita lakukan. Oh iya, keren nih. Saya lagi adorasi, ada gini TikTok. Nah itu, taruh di IG-nya. Saya lagi ikut rekoleksi, ikut misa. Bagian kita melakukan evangelisasi. Itu yang dilakukan Carlo Acutis. Dia sangat muda kan? Teenager. Tapi dia menggunakan talent dia for God's glory. Kita banyak, semua orang kita dikasih talent masing-masing. Ya pemusik lah, singer lah. Bagaimana kita pakai semua itu for His glory, not for my glory, but for His glory. Itu yang beneficial untuk semua. Ya, itu yang berguna untuk semua. Nah ini, jadi kita bisa menjadikan sosial media itu sebagai altar, bukan berhala lagi. Handphone ketinggalan, ya udahlah.
Ya, nggak usah balik lagi puter ya, cari ya. Orang bisa istrinya ketinggalan di rumah nggak peduli, tapi handphone hilang bisa dicari 7 turunan ya, gitu ya. Nggak ada, ini nggak menyindir siapa-siapa ya. Suaminya nggak pulang nggak apa-apalah, telat-telat handphone nggak ada, dia bisa bongkar balik itu, turun dari loteng sana, wih kemana ya tadi ya gitu ya. Nah ini kita coba boleh berefleksi ya, siapa yang menjadi berhala saya, apa yang ada di hati saya ya. Nah ini ya, Tuhan atau sosial media, ini challenge-nya ya. Bagaimana living in God's presence dalam dunia ini. Kerap kali kita mengatakan gini, oh saya saatnya mau mengambil waktu, me time, waktu sendiri masuk kamar ya, don't disturb me, I want to be alone, ya, to recharge, alasannya gitu, and then enter ya, masuk kamar. Apa yang terjadi? Browsing, buka, jawab chatting segala. Apakah itu alone? Enggak. Nah, kenapa saya katakan akhirnya orang bersahabat dengan dunia maya? Enggak ada lagi, itu ilusi yang diciptakan oleh sosial media yang membuat orang akhirnya apa? Terisolasi. Nah, akhirnya membuat orang depresi. Kenapa saya katakan? Karena kita ini manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial kalau nggak berinteraksi itu menyebabkan depresi. Ya, dengan dunia maya itu bukan makhluk hidup, itu cellphone, nggak hidup, itu mati. Ya, nah ini akhirnya ya kan. Nah kita lihat sendiri ya, kita introspeksi, oh saya seperti itu ya. Nah, gimana caranya juga kita ya penggunaan digital, maksudnya sosial media atau cellphone itu kita sendiri yang berani membatasi. Saya katakan ya, makanya itu waktu saya sebelum masuk biara yang saya lakukan. Pokoknya nggak terserah ya kata teman saya, kok nggak mau digetar apa segala, enggak. Pokoknya saat saya tidur itu saat saya istirahat. Pokoknya off. Ada berita penting enggak, saya bilang itu saatnya kita tidur, ya kan? Nah walaupun mungkin kirim berita kan besok pagi bisa dicek. Ya ada alasan nanti tak ada berita darurat, sebenarnya saya bilang itu excuse. Kenapa? Hanya alasan reason yang dicari untuk agar handphonenya nyala terus. Kalau bisa kan di sampingnya. Ya gitu kan, sampai ya ada anak ya inilah ngomong ya sama novis-novis yang baru. Dulu sebelum mereka masuk biara begitu mereka cerita, wah kan orang tuanya masuk ini ya ke kamar ya untuk lihat udah tidur belum, pura-pura tidur ya, matikan lampu sudah, selimut diangkat. Orang tua pergi, apa yang dia katakan? Dia IG-an lihat itu, browsing sampai jam 2 pagi. Dia ngomong, hah? Saya bilang iya suster, di balik selimut sampai jam 2 pagi. Bayangkan suster, dibilang kalau kita lihat-lihat apa IG segala itu, apalagi tadi yang TikTok apa segala ya, itu nggak akan ngebosenin dan itu akhirnya lupa jam. Nah ini kan kita lihat ya, mungkin yang punya anak berani untuk membatasi, ya kan, jangan biar anaknya tenang, udahlah kasih handphone. Padahal itulah yang kita bilang ya salah asuhan. Akhirnya kan ya udah, anaknya punya dunia sendiri dengan handphonenya. Pilihan itu ada di kita ya. Nah ini sosial media ya bisa menjadi ada. Nah Vivid Dominus itu Allah yang hidup atau ego kita yang hidup. Nah kita refleksi bersama aja ya di retreat ini bagaimana kan ya. Nah bisa ada praktek nih. Praktek kayak holy banget ya, suster mengajarkan katanya praktek untuk Vivid Dominus ya, puasa digital. Mungkin ya detox. Kan suka ada tuh minum detox ya, kalau ke di restoran diajak kayak ada seledri ini oh untuk detox ya. Kita juga mungkin perlu ya di detox dari sosial media, dari cellphone ya, dari segala-galanya itu. Mungkin have komitmen sehari ya, oh nggak bisa kalau kerja, oh nggak apa-apa pulang kerja. Berani ambil langkah itu ya. Itu yang akan membuat kita hidup di hadirat Tuhan, bukan hidup di hadirat cellphone. Atau mungkin juga kita selama ini nggak hidup di hadirat Tuhan, apa? Hidup di hadirat orang yang kita tidak sukai. Bisa ya, saya tuh nggak jengkel nih sama anggota sel. Aduh, setiap saat kok dia yang diomongin, akhirnya
Hidup di hadirat siapa? Ya gini cerita ya, kami ada cerita ya kan jengkel ya. Aduh, kami pernah ya sharing sama suster lain jengkel gini. Dia bilang, Theo, kau sekarang tuh hidup di hadirat siapa? Hah, iya juga ya. Itulah kau hidup tuh di hadapannya orang itu yang menjengkelkan engkau. Nah, begitu. Kita yang tahu situasi kita, kita yang memilih. Maka saya bilang choice itu selalu di tangan kita. Choice is our hands. Bukan di tangan orang tua kita, bukan di tangan kita. Ya. Nah, menjadi kudus itu di tangan kita. Ya kan? Makanya suami istri nggak bisa bilang ya. Ada yang bilang kan katanya kalau menikah kan 2 menjadi 1. Ada suaminya bilang istri saya kan sudah ke gereja. Nah dia bilang sama Romonya, Romo pada sadar kan 2 orang kan 2 menjadi 1 ya. Nah kan sama saja kalau istri saya ke gereja berarti kan saya juga ikut ke gereja walaupun saya di rumah kan 2 menjadi 1. Nah itu yang keliru ya kan. Karena apa? Kita menjadi holy. Kamu nggak bisa ajak ayo ya saya ajak tetanggamu. Maksudnya masuk surga bersama? Enggak. Masuk surga itu is yours decision. Ya kan? Mau masuk surga apa enggak? Ya kita bisa berjalan bersama untuk mencapai kekudusan, yes, bersama. Walk together, yes. Tetapi itu adalah kita. Di akhir hayat hidup kita, ya kan? Kita yang memutuskan pada saat kita sakratul maut itu. Ya, I will follow Jesus or not. Itu decisionnya di kita. Ya. Nah ini saya katakan kudus itu surga itu adalah putusan dari kita. Nah ini gimana caranya kita untuk hidup di hadirat Tuhan itu harus berani di dalam keheningan. Nah keheningan ini artinya apa? Berani itu loh meninggalkan cellphone. Ya, jangan juga saat misa masih lirak-lirik cellphone-nya, ya kan? Saat juga cellphone di meja makan juga masing-masing sibuk dengan cellphone, ya kan? Masing-masing akhirnya di meja makan berempat, papa, mama, anak 2, tapi masing-masing duduk dengan semuanya pegang. Iya, mam. Iya, pi. Iya, dad. Pokoknya udah komunikasinya nggak ada, hanya begitu. Nah inilah yang harus berani kita kurangi. Mungkin ada saat-saatnya dimana kita komit bersama, ya. Memang ya digital ini sangat membantu kita, sangat teknologi itu. Tetapi kita harus gunakan dengan bijaksana. Use technology wisely, ya kan? Gunakan dengan bijaksana. Dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan. Disitulah kita bisa masuk di dalam keheningan untuk mendengarkan Tuhan, untuk mengenali pada saat saya mengalami purification. Nah ini ya. Nah perjalanan untuk dimurnikan ini juga artinya apa? Kita ini harus transparan di hadapan Tuhan, ya. Kita tahu Tuhan itu melihat semuanya, ya. Tidak ada yang namanya Tuhan tidak tahu. Semua transparan. Tetapi kerap kali kan ini, maka saya kembali ke katakan pilihan kepada kita. Ya bisa aja misalnya gini ya. Ada seorang anak, ya, anak pemuda di rumah luar biasa ya. Dia terkenal anak yang sangat baik, patuh. Ya, tidak merokok, tidak minum. Wah, anak yang luar biasa. Orang tua bilang A, ya. B, iya. Tetapi tahu nggak di luar dia sebagai apa? Ketua geng. Betul. Ya. Nah ini apa? Akhirnya kan dia hidup di zona kepalsuan. Ya. Misalnya nih ya, orang pacaran ya. Oh, baik sekali kan mau dapetin pacarnya ya. Ya nggak tahu yang sudah menikah ya mungkin pacaran, super kain segala ya. Aduh bukakan pintu. Oh ya ladies first bukakan pintu. Hati-hati ya. Jalanan digandeng segala protectionnya luar biasa. Sudah menikah belum setahun. Apa yang terjadi? Kata-kata kotor keluar. Ya istrinya berbuat salah apa makinya. Lu sih mata lu kemana tuh? Ya kan?
Ya kan, langsung kata-kata kasar, yelling kan di rumah ya, teriakin istrinya atau teriakin suaminya ya. Sekarang kan yang bisa maki-maki bukan hanya suami ya, istri pun bisa ya. Nah, ada juga orang yang seorang suami pernah dipukul istrinya. Kaget ya. Waktu dulu nggak tahu, tidak, sangat baik sekali semua kebutuhan saya mau apa. Kadang-kadang dia sangat baik. Wah, istrinya pulang telah dia pukuli. Akhirnya apa? Nah, ini kan semua tidak transparan. Itulah di zona kita. Ya, abu-abu ya. Dalam hati kita pakai topengnya banyak. Topeng-topengnya ya kalau belajar psikologi ya. Aduh, luar biasa ya. Kita tidak berani menjadi diri kita sendiri. Di hadapan Tuhan harus berani menjadi diri kita sendiri. Berani, karena Tuhan tahu semuanya. Kamu browsing nih ya. Oh, Mam, Dad, saya mau me time di kamar ya. Apa yang dibuka? Chatting, nonton video porno, ya, atau chatting yang tidak segalanya ya. Nah, memang nggak ada yang tahu, tapi dia tahu, dia lihat, ya. Atau yang lagi tren ya, judi online banyak macam-macam tawaran, ya games yang akhirnya mengikat judi. Nah, orang tuanya nggak tahu. Kalau anaknya seperti itu terikat addiction dengan pornografi segala. Kenapa? Melalui sosial media ini yang digunakan dengan tidak baik ya. Nah, ada juga orang yang jatuh ke dalam bunuh diri segala ya, homoseksual activity karena melalui sosial media, melihat film-film ya. Nah, ini saat itu kenapa? Karena dia bertopeng. Padahal Tuhan melihat semuanya. Kalau kita sadar, artinya apa sih saya hidup di hadapan Tuhan itu artinya apa? Saya sadar Tuhan itu melihat. Kalau saya sadar Tuhan melihat dimanapun saya berada, saya tidak akan berani untuk berbuat dosa. Karena saya tahu, yang mungkin yang di merit ya, yang menikah cheating segala, pasangan mungkin nggak tahu, tapi dia tahu. Ya kan? Nah, mungkin orang korupsi nggak ada yang tahu, tapi dia tahu. Nah, ini kalau kita tahu, makanya kan apa karunia takut akan Allah itu suatu anugerah ya. Karena kita tahu Tuhan itu melihat semuanya, maka kita tidak akan berani berbuat yang tidak lain-lain segala. Maka kita akan transparan datang kepada Tuhan, berani mengakui tidak lagi abu-abu hidup kita ya. Kita berani hidup di hadapan Tuhan apa adanya. Nah, disinilah menurut Yohanes Salib kembali ada pemurnian pada saat kita berani ya masuk di dalam keheningan. Pemurnian di sini misalnya yang pertama dari pikiran, ingatan, kehendak. Ya, pikiran itu digabungkan seperti misal kalau malam itu senja, tengah malam ya menjelang fajar ya. Nah, pemurnian misalnya pikiran, ya itu kembali misalnya aduh di otak kita adalah kerja finansial, yang penting uang saya harus banyak ya. Karena saya mencari aman di situ, karena saya merasa saya dicintai, dihargai karena saya punya kekayaan. Nah, akhirnya pikirannya itu seperti itu. Tuhan mau memurnikan. Ditarik kita. Ya, bagaimana kamu berjalan di dalam iman sama Tuhan? Tiba-tiba di fire, di lay off, ya. Tiba-tiba nggak ada pekerjaan. Ya, ada barusan anak muda nggak ada pekerjaan, dan waktu dia datang dia katakan, kenapa dia depresi karena dia di lay off. Terus saya tanya dia, kamu itu sangat mengagungkan pekerjaanmu. Dia kaget, iya. Dia akhirnya menangis, dia bilang, iya suster, karena kebanggaannya adalah pekerjaannya. Jadi berapa belas tahun dia bangga sekali dengan pekerjaannya ini, dengan posisinya. Pada saat dia di lay off, dia drop, depresi, minum obat ke psikiater. Dia bilang, iya saya baru tahu, dia bilang, ternyata saya sangat mengagungkan dan dia menjadi sombong karena pekerjaannya. Kau bahaya, Tuhan tiba-tiba bless pemurnian. Saya bilang, inilah Tuhan sedang memurnikan. Karena kamu mencari securitymu di uang, jabatan. Dan itu tidak mudah. Ya, untuk bisa akhirnya sadar. Nah, ini ya dimurnikan. Nah, dimurnikan seperti malam roh relasional ya, ingatan. Mungkin kita ingat ya. Kita ingat masa lalu kita. Ya, ingat segala hal-hal yang luar biasa
ya, atau ketergantungan. Nah, Tuhan ingin kita tidak itu. Mungkin kita itu kalau orang lain nggak puji, nih, misalnya saya praise and worship ya, orang lain nggak puji, saya ngambek. Ya, kok tadi saya nggak dipuji sih, gitu loh, ngambek. Atau kita mau pelayanan apa, kok saya nggak dibilang sukses sih kok ya. Nah, akhirnya ada perasaan ngambek. Nah, itu mungkin kita mau dimurnikan, ya. Nah, ini akhirnya kenapa? Yang kita dimurnikan melalui pikiran, artinya iman kita bertumbuh. Jadi kita nggak depending on money, ya, position, mungkinnya status, tapi kita depend on Jesus. Ya, kita rely on Him. Nah, terus harapan pemurnian ingatan ini, harapan kita bukan pada hal-hal yang tidak, tetapi kita percaya harapan kita pada Tuhan. Karena tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang kehendak, nah disinilah akhirnya kita mau mengasihi tanpa batas, tidak memikirkan lagi siapa dia. Saya mengasihi walaupun dia menjengkelkan saya, walaupun dia mengkritik saya, dia menghindari saya memutuskan untuk mengasihi dia. Nah, inilah ya. Dan itu kita akan melalui proses ya. Tuhan tidak selalu menjanjikan hidup tanpa badai. Ya. Tapi apa? Dia berjanji ada berkat di balik badai. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang bebas dari masalah, namun Tuhan berjanji Ia akan selalu menyertai kita di dalam setiap permasalahan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu rata, tapi Dia menjanjikan kekuatan ya untuk kita berjalan bersamanya. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa air mata, tapi Dia menjanjikan ada damai sejahtera. Nah, ini ya. Dipanggil untuk bersinar bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan. Tuhan yang bercahaya di dalam diri kita. Karena hubungan saya dengan Tuhan semakin dekat, maka saya bisa glowing, ya, saya bisa membawa sinar itu, memancar sinar itu, sinar kasih kepada sesama. Nah, menjadi nabi zaman ini, kita tidak serta-merta bisa menjadi saksi Tuhan kalau kita tidak melalui proses. Itu yang saya katakan, proses pemurnian itu. Ya. Nah, pada saat kita sudah melalui proses pemurnian, maka kita bisa menjadi saksi, berani menjadi saksi, membawa pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Ya, melalui komunitas ya, hidup di dalam komunitas kita bisa menjadi saksi. Bisa menjadi membawa evangelisasi itu kepada sesama, mencintai sesama, berani mengampuni sesama ya. Ya, saya skip ini ya. Ini enggak. Nah, ini yang saya ingin. Coba kita latihan. Bagaimana tadi Romo Yosef mengatakan bahwa kita selamat bertransformasi ya. Gimana caranya? Coba kita praktek ini. Bagaimana caranya saya mau hidup di hadirat Tuhan? Ya, kita coba sekarang ya. Ini praktek untuk dibawa pulang. Ya, untuk dibawa pulang. Menyapa Tuhan setiap pagi, bangun tidur. Jesus, good morning. Ya. Oh, kalau yang misal kita punya devosi kepada Holy Spirit, good morning. Bangun tidur, jangan langsung mikir, waduh, apa nih ya, aduh, gitu ya. Say greeting dulu sama Jesus. Jesus, good morning. Nah, kita latihan. Kita harus berani untuk latihan. Kalau nggak latihan nggak bisa otomatis begitu ya. Nah, terus bisa juga misalnya kita kasih reminding ya di cellphone kan kadang-kadang suka ada tuh yang orang punya devosi kerahiman ilahi ya, Divine Mercy kan suka tuh jam 3 bunyi gitu ya cellphone-nya. Mungkin kita juga kasih ya, oh today hari ini saya belum greeting Jesus. This morning ya, I forget to greet him. Ya, say just Jesus, good morning. Nah, ini ya, coba kita lakukan itu minggu pertama, kedua. Setelah retret ya, dibawa pulang, coba. Nah, sekarang minggu ketiga, keempat, libatkan Tuhan di dalam pekerjaan. Sebelum saya bekerja, duduk di depan komputer, pray first. Itu saya lakukan sebelum saya masuk biara. Waktu saya bekerja,
Itu yang saya lakukan. Sebelum komputer saya turn on, saya berdoa dulu. Enggak usah panjang-panjang, Tuhan bimbing saya sepanjang hari ini, ya kan? Atau kadang-kadang saking sibuknya hanya Our Father, Hail Mary, Glory Be, udah. Saya bekerja sepanjang hari itu. Tapi apa yang terjadi? Miracle itu happens. Banyak pertolongan di dalam kesulitan pekerjaan. Kok jadi mudah? Karena itu saya lakukan selama 3 tahun terakhir saya bekerja. Ya, setiap hari. Pokoknya sebelum turn on komputer, pray first. Berlaku tiap orang ya, perlakukan setiap orang dengan itu alter Kristus. Itu artinya apa? Melihat Yesus hadir di dalam diri orang lain. Berani untuk mengampuni dan mengasihi. Coba itu minggu ketiga keempat. Ya, kadang-kadang jengkel nih. Aduh, lihat teman sel ini lah kemarin udah diingatkan dia tugas PW, kok tiba-tiba dia lupa ya gitu loh. Waduh, marah banget. Udah berani juga untuk kita mengampuni, mengasihi dia, melihat Yesus hadir di dalam diri orang itu, ya, atau coworker yang mungkin jengkel banget gitu ya, atau bos kita sendiri ya, gitu loh. Nah, itu praktek. Nah, minggu kelima keenam kita memasuki coba transformasi. Hidup transparan, jujur pada diri sendiri, jujur pada sesama, dan dia tahu semuanya. Ya, menjadi saksi setelah itu. Kita bisa membawa menjadi saksi untuk berbagi sukacita kepada orang lain. Dan akhirnya kita bisa membawa sinar itu kepada sesama. Ya, nanti suatu saat orang akan bilang, waduh, wajahmu sekarang kok glowing ya. Bukan karena saya ke salon, tetapi karena relasi saya dengan Yesus semakin baik. Itu yang membuat kita bersinar ya. Katakanlah inner beauty itu bukan karena make up, tetapi dari sini. Kenapa? Itu berasal dari sumber sinar itu ada. Kalau kita semakin dekat dengan sumber sinar itu, kita akan semakin memancarkan sinar itu. Nah, itu syaratnya untuk bersinar ya. Tidak menolak untuk dimurnikan. Jangan lari. Hidup jujur, transparan. Gak ada lagi tuh zona abu-abu ya. Di depan dan belakang sama. Ya. Jadi saya berani ngomong A ya A. Tidak ada di depannya manis, di belakangnya nggak tahu ya, bukan manis lagi ya. Nah ini, itu yang akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam hidup rohani. Sehingga suatu saat pada saat Tuhan bilang, your time in the world is finished. Come back to me. Pada saat Tuhan memanggil kita, kita akan berbahagia. Jesus, I love to see you face to face. We are ready to go to heaven. Because we know where our destination. Ya kita harus tahu, mana sih the purpose of your life, mana? Kalau kamu purpose-nya hanya karir, kamu hanya berhenti di situ. It's not your purpose. Our purpose is to be with Him. Tapi kita harus melalui proses. The choice, it's our hands. Do you want to follow Jesus, to be holy, to be purified, is our choice. Yuk, kita sudah selesai, kita tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan rahmat yang Kau berikan kepada kami. Dan biarlah saat ini Engkau juga memberkati kami, memberi segala rahmat yang kami butuhkan, terutama Tuhan, agar kami boleh terbuka di hadapan-Mu, mengenal keadaan diri kami masing-masing, untuk tidak selalu lari dari pemurnian yang ingin Kau kerjakan di dalam diri kami. Berilah rahmat agar kami dapat juga bekerja sama dengan kasih. Kami serahkan acara kami selanjutnya kepada-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami semua. Bunda Maria, doakanlah kami selalu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.